Nah, di sini kita masuk pada momen yang kedua. Bahasan kita adalah iman, Islam, tauhid, marifat. Nah, ini kita masuk ke momen yang kedua, yaitu Islam. Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita. Nah, itu kan bahasa tasawuf. Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat Muhammad. Jadi yang perlu kita pertanyakan itu Islam itu artinya selamat, Pak. Nah, kalau kita nak selamat zahir batin dunia akhirat, kita harus paham apa itu Islam. Pokoknya Islam itu adalah titah daripada Allah. Apa bunyi titahnya? Itu sering dibacakan oleh khotib Jumat, Pak. Ini kalau tidak dibacakan ini batal. Nah, ini bunyinya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kamu mati sebelum kamu Islam. Bayangkan, Pak, orang beriman dipanggil supaya dia bertakwa dan jangan mati sebelum Islam. Nah, dari bait pertama ini yang perlu kita petik adalah tingkatan, Pak. Islam, iman, takwa. Nanti orang akan bertanya, Pak, yang mana yang tinggi? Pak Jali, kan ada, oh yang tinggi itu orang takwa. Bukan, yang tinggi itu orang beriman. Bukan, yang tinggi itu orang Islam. Pernah tidak dengar cerita itu? Kedudukan yang tertinggi itu. Nah, di ayat ini finalnya. Karena kita tahu kalau di umum orang beriman itu adalah kita yang sudah beribadah, Pak. Kalau di umum seperti itu. Kita yang sudah bersyahadat, sudah sholat, puasa, zakat, haji. Itu orang beriman. Nah, kalau di kita tidak. Orang beriman itulah nama daripada roh itu. Mukmin dalam kondisi nol, artinya nol nian, dia belum bersyahadat, dia belum sholat, dia belum puasa, belum zakat, belum haji. Makanya dipanggil ya ayyuhallazina amanu aqimus sholat. Wahai orang beriman, dirikan sholat. Karena dia belum mendirikan sholat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Jadi orang beriman di sini dalam artian kita ini adalah ruh dalam kondisi nol. Makanya dalam ayat ini dipanggil wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Nah, apa itu takwa? Nah, takwa itu yang pernah kita ceritakan itu, Pak. Sama dengan ibadah pengertian takwa itu, Pak. Sejatinya takwa itu adalah menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah. Tapi tidak bisa sebelum kita melaksanakan yang 6 tadi, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatan yang dia contohkan, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau dia. Ini dulu harus kita buat. Itu. Setelah ini kita buat, lah rampung, lah oke, baru kita bisa menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Kan banyak orang bersuara, Pak, berkata, berbahasa, sering nyinggung orang. Saya punya pengalaman baru, Pak. Akhirnya saya keluar dari WA itu. WA apa tuh? WA daripada sekolah saya sendiri. Kawan-kawan saya sudah 5 tahun saya ada di grup itu, saya keluar. Dan saya paham siapa mereka, saya paham. Saya masuk ke situ pun istilahnya merendahkan sayap, menyamakan diri saya sekelas dengan mereka, supaya saya bisa menyampaikan dakwah, pandangan-pandangan Islam, baik dalam bentuk ceramah-ceramah video ataupun tulisan. Tapi karena kemarin tuh ada bahasa yang kurang bagus disampaikan oleh salah seorang anggota grup, cara kita begini,
Waktu itu kan saya membuat sebuah video tentang perempuan yang dicerai suami yang viral tuh Pak. Ada Pak Cali nonton itu? Belum ya? Jadi beliau tuh diceraikan oleh suaminya setelah seketika suaminya sudah dapat SK Pak, SK P3K itu. Nah tadinya hidupnya dari nol berdua sampai beranak dua Pak. Setelah dapat SK dicerainya bininya. Jadi semua perempuan di Indonesia bahkan dunia menjerit nengok perangai laki-laki itu. Nah, itu. Akhirnya dia diusir dan terusir dari rumah itu, bawa anaknya dua balik lagi ke kampung bak maknya. Waktu berpisah dengan tetangganya, ya terjadilah keharuan yang sangat luar biasa. Tangis bertangis Pak. Jadi ditonton oleh orang viral. Orang mengutuk lanang itu, membenci lanang itu. Kamu hidup dari nol, bahkan baju kopri waktu kamu dilantik menerima SK itu bini kamu belikan, padahal bini kamu jual cabai, jual bawang teman. Kamu pekerjaannya serabutan. Itu yang saya masukkan Pak. Tujuan saya adalah menunjukkan kepada manusia bahwa tidak semua keburukan itu menghasilkan keburukan. Sebulan baik Pak, Tino itu langsung ditangkap atau diterima oleh seorang perempuan kaya raya, dihiasi, dikasih duit ratusan juta, dikasih baju-baju, dibawa ke Jakarta, diundang Deddy Sumargo. Sekarang diundang televisi itu. Dalam sebulan ini Pak, ratusan juta dia punya duit, dan dia punya rumah, dan dia pemberi orang banyak ke Tino itu. Maksud saya menampilkan video itu supaya orang tahu bahwa tidak semua keburukan, bencana yang kita terima itu adalah buruk, belum tentu. Nah dalam kajian kita kemarin, yang berperan menjadi orang itu sakit, sedih, menderita kan Khidir namanya. Saya ingin mengangkat itu. Saya buat video Pak, saya rangkum video-video itu. Nah di akhir cerita itu ada betina ngomong untuk laki-laki. Nah kamu laki-laki, tapi kan orangnya orang Semendo kayak Pak Baso itu. Dia mengatakan kita tuh pejantan. Maksud itu kamu laki-laki. Nah kamu tengok video ini, kamu tengok kisah ini. Bini kamu semeroy gitu, semeroy itu buruk. Jangan kamu salahkan bini kamu, salahi kantong kamu, kata dia kan. Nah, tengok orang ini nah, orang cantik ditangkap oleh orang cantik, akhirnya jadi cantik, dihias. Nah, kami Tino ini juga tahu cantik, tapi kami tidak bermodal. Nah, saya tampilkanlah video itu. Kan memberikan kebaikan maksudnya kan. Tapi apa kata kawan yang seorang itu? Kalau bahasa Indonesia itu alangkah reseh lanang ini. Artinya dia tidak syukur. Nah, itu yang ketiga kalinya mereka lakukan ke saya. Akhirnya saya pamit dari apa tuh? Dari WA. Iya. Tentu kawan-kawan tidak rela. WA ini hidup karena Pak Ustadz itu. Dia paling tua dan dia banyak memberikan wejangan. Dan kita sangat berharap wejangan ini dimasukkan lagi. Tanpa setahu saya dimasukkan lagi. Nah saya tengok keluarlah 3 ucapan. Menurut saya tidak usah dimasukkan lagi beliau tuh. Ada begitu kan. Itu merajuk tua. Ngomong dulu seorang karena belum dikasih jatah bun. Entah bapak. Akhirnya saya telepon lah. Saya kontaklah kawan yang memasukkan itu tadi, adminnya. Saya minta maaf, saya terima kasih atas kesediaan masukan. Putusan ini saya pamit dulu. Kenapa saya pamit? Tidak cocok. Sudah tahunan Pak. Artinya saya belum berhasil memberikan sinar kepada mereka. Tapi mungkin yang lain sudah. Nah jadi begitu Pak. Banyak orang bersuara, berkata, berbahasa, dia tidak menyadari kalau sudah menyentuh orang, kalau sudah menyakiti orang. Termasuk saya kenai, makanya saya keluar dari grup. Saya kenai bukan karena tersinggung, karena saya lihat ini tidak berhasil ini untuk beberapa orang ini. Gitu. Nah itulah namanya kenapa suara, kata dan bahasa itu kan cerminan jiwa. Jiwa itu adalah cerminan kerohanian. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang tuh jiwanya itu baik dan buruk itu, kita lihat dari cara dia ngomong, materi omongannya, sikap dia.
Tidak perlu kita tanyakan bagaimana sih Anda sah, kita lah paham di situ. Nah, jadi kembali kepada cerita kita tadi, kalau kita nak selamat, ya kita mukmin ini harus bertakwa. Artinya melaksanakan yang 6 tadi. Nah, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatan yang contohkannya, pergi kalau disuruhnya, datang kepada diam dari ilmu dari dia. Tujuannya apa? Untuk menyuarakan suara Allah, kata Allah, dan menyatakan perbuatan Allah. Itu tujuannya itu. Nah, yang keluar tadi yang menjadikan saya terganggu itu bukan suara Allah, bukan kata Allah, bukan perbuatan Allah, tapi masih perbuatan di luar Allah. Dan saya sayangkan umur, soalnya kan kalau saya 60-an dia 55. Ya, perempuan sih 55. Saya sayangkan. Nah, itu satu contoh. Tidak menyuarakan suara Allah, tidak mengatakan Allah, tidak mengeluarkan bahasa Allah. Semestinya tidak lagi. Kita harus sudah seperti itu. Nah, jadi setelah kita bisa seperti itu, itulah takwa, Pak. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Itu takwa tadi itu. Kita sudah bisa melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, itu takwa. Nah, kalau kita sudah mewujudkan keberadaan Allah dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan, itulah takwa yang sebenar-benar takwa. Jadi target Tuhan itu kayak gitu itu, Pak. Jangan Pak Charlie harus mewujudkan keberadaan Allah pada diri Pak Charlie. Nah, jangan sampai nanti itu belum selesai malaikat maut datang. Karena target ini keselamatan. Kita tidak akan bisa Islam, tidak akan bisa selamat kalau tidak seperti itu. Itulah makna ayat ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, wahai roh Abu Fikri, roh Charlie, roh Welby, bertakwalah kamu, laksanakan yang 6 tadi dengan sebenar-benar takwa, menyatakan suara, kata, perbuatan Allah. Usahakan itu. Jangan sampai terjadi malaikat maut datang, kamu belum clear ini gitu dah. Karena kita ini ingin selamat gitu dah. Makanya di dunia ini belum ada orang Islam itu, Pak. Dan belum tahu dia kita mana yang Islam. Dari mana kita tahu? Ya dari laporan kita tuh lah. Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Kan ada, Pak? Adalah ini baru condong kepada Islam. Adalah aku bukan orang musyrik. Kata kita, kata Allah belum tentu. Tapi yang pasti kita ini baru condong kepada Islam. Makanya kita beribadah karena baru condong. Nah, diharapkan oleh Allah itu kita Islam, selamat. Selamat apa? Selamat diri kita dari kejahatan kita sendiri. Tidak iri dengki lagi, tidak pembenci lagi, tidak pemarah lagi. Selamat lo keluarga kita. Selamat lo kaum kerabat kita. Kehendak Tuhan itu. Ini target yang harus. Jangan sampai nanti malaikat datang kita masih keteteran. Jangan, kata dia. Itu isi daripada titah daripada Allah tadi. Oke ya Allah, kami akan turunkan titah itu. Caranya sifat pada Muhammad. Nah, itu dia. Apa sifat Muhammad? Sidik, amanah, tabligh, fatamah. Wajib pada kita. Nah, rupanya untuk bisa seperti tadi, untuk bisa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, kita wajib punya sifat itu, Pak. Itu maksudnya, Pak. Jadi kita harus punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatamah. Jadi intinya inilah. Tidak banyak orang tahu apa itu sifat ini. Bapak kan pernah dengar akhlak? Ada kan, Pak? Coba Pak Charlie, Pak Wel tanya dengan kawan-kawan yang sekolah. Akhlak itu apa? Macam-macam nih, Pak. Berakhlak itu cuma yang 4 inilah. Makanya kata Rasul, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Atau tidak dibangkitkan oleh Tuhan kecuali untuk menyempurnakan akhlak pada dirimu. Ya, cak mana menyempurnakan kalau akhlak itu kita belum tahu. Maka diberitahu oleh Rasul, akhlak itu adalah sifat yang 4 itu.
Pakailah sifat yang 4 itu. Gunakan sifat 4 itu, karena itulah yang nanti bisa menjadikan kamu itu bertakwa dengan sebenar-benar takwa, sehingga kamu mencapai Islam. Gitu, Pak. Nah, jadi samalah dengan apa? Ada kalimat yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Coba Bapak tengok surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab, surat Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa yakarullah katsira. Sungguh pada Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ada kalimat itu yarju, tidak Pak ya? Yarju itu kembali. Jadi sungguh pada diri Rasul itu ada contoh bagi kita, Pak. Bukan pada diri Nabi. Itu makanya kadang-kadang kita ini kan tidak bisa membedakan Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi itu kan anabaun yang membawa Rasul. Rasul adalah dadu beliau. Itu tubuhnya itu anak Abdullah. Cak mana anak Abdullah? Berjanggut, berserban, dan itu. Jadi itu banyak yang ditiru orang itu, pakai celak. Padahal yang tiru itu bukan itu zahir segala itu. Yang dikehendaki oleh Allah itu bukan yang pada Nabi, yang pada Rasul. Apa itu? Ya sifat yang 4 tadi. Nah itu. Kan pernah tuh Pak, wah ini tidak sunnah nih, pacar ini makan begini. Pak Wel ini bercelana ini tidak sunnah ini. Yang mereka katakan sunnah itu fisik. Padahal Allah berkata, innallaha la yanzuru suwarikum wala amalikum walakinallahu yanzuru ma fi qulubikum. Allah itu tidak nengok gaya kamu, tidak nengok juga pekerjaanmu. Yang aku tengok itu isi hatimu itu. Adakah serius terhadap pekerjaan? Jadi memang bukan fisik Nabi itu yang ditiru. Yang ditiru itu adalah sifat yang 4, akhlak tadi. Nah, dia akan tumbuh, akan menumbuhkan suara, akan menumbuhkan kata, akan menumbuhkan perbuatan sesuai dengan budaya kita masing-masing, Pak. Kita orang Indonesia kalau kita bersuara, berkata, berbuat cak mano, bergaya cak mano. Tidak mesti Pak Charlie harus cak orang Arab. Kalau di Arab mungkin cak itu, di Indonesia seperti ini. Makanya kata orang-orang bijak, ulama-ulama kita, ya kita tidak mesti meniru Arab, karena Arab itu adalah daerah, bangsa. Yang kita tiru itu adalah akhlaknya Rasul, sifatnya Rasul. Itulah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi kalau Pak Charlie sudah punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah yang pernah kita jelaskan dulu, berarti Pak Charlie itulah boleh dikatakan pembawa sifat. Pak Wel sudah bisa dikatakan pembawa sifat. Nah, kalau dalam bahasa Arab apa itu pembawa sifat? Ya Muhammad. Pak Charlie Muhammad, Pak Wel Muhammad, Pak Abdul juga Muhammad. Nah, dalam posisi itulah kita bisa menembus 7 langit. Karena langit itu ada 7 tingkat kata Rasul dalam Isra wal Mi'raj. Tidak akan terbuka langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 tadi kalau tidak Muhammad. Artinya 7 langit itu cakrawala pemikiran, syariat, torikat, hakikat, ma'rifat, i'tiqad, sifat, zat. Ada 7 pola pikir dalam akal kita. Ini harus ditembus, Pak. Tidak bisa orang menembus 7 ini
Kalau orang itu tidak bersifat sidik, amanat dipertanggung. Tidak bisa orang menembus 7 pemahaman ini kalau dia tidak menjadi Muhammad. Itu kikirokan. Untuk apa ditembus 7 langit ini tadi? Supaya kita bertemu dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya kesadaran tertinggi. Nah, di tingkat inilah kita baru bisa berdialog dengan Tuhan gitu. Kalau udah itu pasti kita ngalur ngidul ke pasar, ke bank, macam-macam. Nah, momentum kita berdialog dengan Tuhan itulah yang disebut dengan aras. Kejadiannya di dalam sholat. Gitu Pak, cerita tentang Islam itu kita daripada Allah, sifat perwira Muhammad wajib pada kita sifat. Nah, itulah kisah gitu Pak. Oke, dalam ini apa kira-kira yang tanya? Ini agak ringan daripada tadi Pak, tapi tetap berat. Tapi agak ringan lah dari tadi. Cak mana Pak Charlie? Jadi kalau bahasa sederhananya itu ya wajib dengan kita sifat Muhammad Pak. Supaya kita jadi Muhammad, jadi orang yang membawa sifat. Nah, biasanya kalau kita sudah bersifat Muhammad itu kan suara kita lemah lembut, kata-kata kita benar dan baik, bahasa kita bersih. Tapi jangan diartikan pula bentang-bentang bersifat Muhammad kita tidak bisa marah. Bisa Pak. Jangankan kita, Nabi Muhammad bisa marah. Kalau tidak bisa marah, tidak mungkin dia perang Pak. Nah, gitu Pak. Tapi jelas insya Allah kita akan jadi orang baik. Itu Pak, kalau tadi apa, syariat, Tarikat, hakikat, marifat, etikat, sifat, zat. Nah, itu kan 7 lapis lagi, 7 lapis bunga. Tapi ada yang kemarin diceritakan masalah apa? Yang si Qadirun. Bukan Pak, yang Jibril tidak bisa ikut pas di langit keberapa itu Pak? Nah, itu bagaimana menyambungkan itu dengan ini Pak, dengan yang ini dikatakan di kita yang ini 4 sifat ini, 4 sidik, tablik apa ya, tablik sidik amanah atau lainnya Pak maksudnya. Ya. Jadi dalam cerita itu, dalam kisah Isra Mi'raj itu, Jibril itu langit 1 masuk Pak, ikut. Sampai langit 7 Pak, ikut dia. Nah itu. Dia batas langit 7 itulah. Tapi untuk Sidratul Muntaha dia tidak bisa Pak. Untuk memiliki kesadaran tertinggi tidak bisa Pak. Kenapa? Jibril itu tidak bisa memiliki kesadaran tertinggi karena untuk kesadaran tertinggi itu syaratnya adalah kita mempunyai pengalaman duniawi. Kalau itu kan tidak punya pengalaman duniawi Pak, tidak makan, tidak minum, tidak perlu berbini, tidak perlu apa-apa. Pengalaman di situ tidak ada Pak. Yang punya pengalaman itu kita. Tapi kitalah hebat. Bukti kita hebat, kita bisa naik ke tingkat Sidratul Muntaha. Kalau dia tidak bisa Pak. Selangkah dia melangkah atau selai rambut saja dia terbakar. Artinya dia tidak akan bisa gitu Pak. Ke tingkat kesadaran tertinggi itu tidak bisa. Kenapa? Syarat untuk bisa menjadi orang yang berada pada posisi kesadaran tertinggi, dia harus mengalami banyak hal. Ya kalau dia tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh baju, tidak perlu istri, tiba-tiba jadi orang sadar, ya normal lah Pak, wajar-wajar baik. Ini kita. Itu makanya para malaikat itu salut dengan orang-orang yang mampu ketika Sidratul Muntaha itu. Luar biasa, karena banyak betul urusan hidupnya itu. Ngurusi makan, minum, pakaian, tempat, perusahaan, macam-macam sebagainya. Ya kalau malaikat itu tidak seperti itu. Dia cuma memikirkan hal-hal yang positif aja. Kalau dia tidak butuh materi, maka dia tidak bisa masuk ke tingkat Sidratul Muntaha. Nah, oleh Allah dikiaskan kalau selangkah dia melangkah atau selai rambut terbakar, itu tidak mungkin. Apa alasannya? Karena mereka belum lengkap. Kapasitas untuk dikatakan sadar tertinggi itu belum lengkap. Ya wajar dia sadar, dia tidak pernah memikirkan lemang tapai, tidak pernah memikirkan pempek. Kalau kita luar biasa. Makanya makom kita lebih tinggi daripada makom malaikat. Itu cerita. Nah, setelah kita memiliki kesadaran tertinggi, di momen itulah kita bisa berdialog dengan Tuhan. Nah, kejadian berdialog dengan Tuhan itu disebut dengan aras. Aras itu kan nama kejadian.
Oh berarti Pak Abu penting betul kita menjadi Muhammad atau orang yang memiliki sifat. Sangat penting, wajib. Makanya Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat. Nah, wajib. Alangkah jauhnya perjalanan Pak Abu, alangkah beratnya untuk selamat Pak Abu. Memang betul, beban kita ini berat. Jadi bagaimana dengan kami ini yang akal pikirnya mungkin tidak kuat seperti rombongan Pak Charlie ngaji malam misalnya kan? Ya ada jalan lain, sami'na wa ta'na aja. Tidak usah banyak tanya, ngikut baik. Karena kapasitas Pak. Karena untuk kita ajak orang berpikir seperti itu kan tidak semuanya bisa Pak. Tapi setidak-tidaknya sami'na wa ta'na. Apa kata Pak Charlie lah, apa kata Pak Wel lah, pokoknya saya percaya. Karena kapasitas Pak Wel, Pak Charlie itu sudah jauh di atas kami. Nah, itu. Tapi jangan dulu ngomong itu sebelum dia berusaha. Dia sudah ngaji tapi capek Pak, ngantuk dan sebagainya kan. Dia sudah ngaji akhirnya sakit. Dia sudah ngaji besoknya kelitaan. Berarti memang dia sudah berusaha. Tapi tetaplah merasa risih karena kita ada yang kurang. Semestinya kita punya ini. Karena modal sudah diberikan Pak. Hidup sudah diberikan, ruang sudah diberikan, waktu sudah diberikan, akal pikir sudah diberikan. Kalau tidak kita gunakan, kita kena penalti. Itulah walaqad zara'na li jahannam tadi. Tafsir minal jin wal ins. Kita belum cerita tentang iri dengki, mabuk-mabuk betina, belum lagi Pak. Itu neraka. Coba Pak Wel buka Al-Baqarah 175. Itu unik ayat itu. Al-Baqarah 175. Coba. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Terima. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Dalam bahasa sebenarnya alangkah ajaibnya mereka itu sabar masuk neraka. Kenapa kalimatnya sabar masuk neraka? Karena mereka sudah nyaman dengan apa yang ada gitu. Iya. Mereka memberi sesat dengan petunjuk, membeli azab dengan ampunan. Alangkah ajaibnya mereka itu sabar masuk neraka karena merasa nyaman dan aman gitu. Oke, itu alangkah beratnya hidup ini. Memang berat. Itulah nasib kita. Nah pertanyaannya siapa yang nak bukakan cerita ini gitu kan. Sedangkan ya jangankan jamaah, para ustadz, para ulama, para kiai belum sampai ke target itu. Buktinya masih ada iri dengki, masih ada benci membenci, masih ada potong memotong, masih saling jelek menjelekkan. Dulu ada Adi Hidayat itu memberikan sebuah informasi positif kepada masyarakat. Tiba-tiba ada ustadz yang lain, cara dia ngomong tuh aja lah nampak enak. Ustadz terkenal, ada kan? Itu kan sudah tidak bagus Pak. Kita udah sebut namanya kan. Tapi kan ada kan Pak. Kenapa cak itu nian? Kan bisa ya salah seorang saudara kita, ya Ustadz Kodang. Kalau pandangan saya apa yang dia sampaikan itu tidak masuk. Tapi mungkin itu kan pemahaman saya, mungkin pemahaman beliau lain. Kan bisa Pak. Ini tidak Ustadz terkenal berkali-kali disebutkan. Itu kan menunjukkan ada iri dengki. Sementara dia merasa dengan amaliyahnya itu surga kelak. Nah kita yang melihat beliau itu sedih. Kenapa? Belum selamat dirinya dengan dirinya gitu. Dia kayak dia baik belum selesai. Apalagi dia dengan keluarga. Nah, gitu. Kalau kita kan sederhana aja. Ada ustadz bagus,
Kita bersyukur, alhamdulillah saudaraku itu bagus. Itu tim kami, kelompok kami loh. Pasukan kami berjuang di jalan Allah, menyampaikan kebenaran. Bagus. Cak mana Pak Abu? Bagus orang itu. Tapi kan kaji Pak Abu beda, ya beda biasa. Memang kan harus beda. Ada yang namanya jamaah tabligh, ada yang namanya tasawuf, ada yang namanya ini. Ya wajar-wajar saja. Kan bisa kita ngomong gitu, Pak. Tapi kan gitu Pak. Jadi belum selamat. Kenapa? Sidik benar. Siapa yang benar? Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, makanya dibenarkan, diperbaiki oleh Allah dan Rasul. Melalui siapa? Ya melalui istri, melalui anak, kawan-kawan. Ingat, setiap kebaikan disampaikan orang kepada kita adalah kritikan Allah kepada kita. Jangan ditolak. Ini kita tidak pernah mampu melihat itu. Seketika kita menghadapi nasihat dari anak kita, dari bini kita, mulai telinga kita merah. Dari karyawan kita mulai kita menjelit. Berarti kita belum paham. Berarti beratnya Pak Abu menghadapi. Ya namanya kita belajar. Tapi kata Allah, kamu harus bisa. Supaya kamu dapat sidik. Sebaliknya begitu juga. Seketika dapat musibah, ya disikapi aja dengan baik. Yang seperti yang saya katakan tuh Pak, reseh nian lanang seorang ini, kan tidak enak Pak. Sebagai seorang yang tua, sebagai seorang tokoh, sebagai orang yang memberikan ayuman selama ini digituin, tidak enak. Tidak perlu kita marah. Berarti kita paham ternyata kita ini salah memposisikan diri kita. Ya pamit baik, keluar elok-elok. Tidak usah ngomong-ngomong, tidak usah dijawab, tidak usah diselesaikan. Salah sudah. Itu sidik. Amanah. Kita adalah kepercayaan Allah. Maka tunjukkanlah keberadaan Allah pada diri kita. Suara kita, kata kita, perbuatan kita, tunjukkanlah bahwa itu perbuatan Allah. Kita hanya bagian daripada Allah itu sendiri. Nah, itu contohnya kan Pak Charlie siap ke lemang tapai pempek buah bersama istri. Itu bagian daripada bentuk perbuatan Allah yang Pak Charlie tunjukkan gitu, karena dipercaya. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan lain gitu. Itu amanah. Tabligh ya sama. Menyampaikan suara Allah, kata Allah, ya, perbuatan Allah pada alam semesta. Nah, kalau fatona itu cerdik lebih bijaksana, tidak usah dibuat-buatnya, muncul sendiri kalau tiga ini sampai. Nah, apakah sebegitu mudahnya? Berat, Pak. Berat. Jangankan orang kita, Nabi Muhammad kadang-kadang masih bermasalah, Pak. Contoh, ya itu Abasa itu, Pak. Ada kan Abasa? Ketika dia melayani kaum Quraisy, dia berharap kaum Quraisy ini masuk Islam. Tahu-tahu ada jamaahnya yang namanya Abdullah bin Maktum itu, orangnya butuh menanyakan kaji. Apa ini menanyakan kaji itu orang sedang berurusan. Nah, kayak gitu Pak. Ditegur oleh Allah melalui Rasul dalam jiwa dia. Tapi dia jujur, diceritakan. Dicatatlah cerita itu dalam surat Abasa. Dan banyak lagi yang lain. Dan banyak lagi. Nah, itulah kira-kira gambaran daripada Islam dari Pak. Jadi kalau kita tidak Islam, tidak selamat, wajib pada kita sifat Muhammad. Kalau sifat Muhammad itu sudah kita pakai, maka kita berhak dikatakan orang yang bawa sifat. Kalau bahasa Arab Muhammad. Mudah-mudahan 7 langit ini, cakrawala akal fikir tadi, bisa kita tembus. Artinya memang kita harus belajar syariat, kita pelajari tarekat, kita pelajari hakikat, marifat, etika sampai sifat dan zat harus kita pelajari. Karena itu pelengkap untuk kita bisa ke sidratul muntaha itu, ke tingkat keseluruhan tertinggi, biar kita bisa berdialog dengan Tuhan. Dalam bahasa umumnya, biar kita bisa sholat dengan baik. Ini kan banyak orang yang sembahyang, Pak. Apakah dia sholat? Belum tentu. Karena untuk sholat yang baik itu, ya kita harus melalui 7 langit itu dulu. Harus sampai ke tingkat sidratul muntaha. Nah, kalau kita sudah bagus berdialog dengan Tuhan, berarti kita sudah berada pada posisi aras. Nah, jadi itu pembicaraan kita pada bidang Islam itu kita daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat. Oke.